Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Thalabat thalibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung kembali pelajaran kita dan sekarang kita sampai di penghujung bab 58 ya. Bab 58 dengan judul ini ya, dzanna sau ya, prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini akan membahas perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang ayat ini, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Mereka orang-orang munafik berprasangka buruk kepada Allah dengan prasangka-prasangka jahiliyah itu. Ya, surat Ali Imran ayat 154 ini ya. Kita akan baca perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan prasangka jelek ini apa begitu. Beliau menggamblangkan ya, apa yang dimaksud prasangka jelek kepada Allah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad ini. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim. Siapa beliau? Fi Zadil Ma'ad ya, Imam Ibnul Qayyim di kitab Zadul Ma'ad fil kalami alama tadammanathu waqa'atu Uhudin. Ya, ketika beliau berbicara tentang apa faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah perang Uhud. Wa munasabatu dzikri kalamihi huna tawdihu makna al-ayatil karimah. Dan keterkaitannya kenapa perkataan Ibnu Qayyim ini dinukil di kitab Tauhid ini adalah untuk penjelasan makna tentang ayat yang mulia yang menjadi pembahasan kita ini. Ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan fussira hadzal dzann, ditafsirkan prasangka ini ya, fussira hadzal dzann, dan dzann yang dimaksud ya al-madhkur fi qaulihi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Yang dimaksud adalah ini, mereka berprasangka yang tidak benar kepada Allah dengan prasangkanya prasangka-prasangka jahiliyah ya. Yang dimaksud dengan prasangka jahiliyah tersebut ya, prasangka orang munafik ya, yang pernah kita bahas, bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu, bahwa tafsiran dari prasangka jeleknya orang-orang munafik itu yang pertama bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya. Lalu yang kedua wa anna amrahu sayat mahillu, bahwa agamanya, agama Allah, agamanya Nabi ini sayat mahillu. Apa itu yat mahil? Lihat, yadhab wa yatalasha hatta la yabqa lahu atharun wal idmihlalu dhahabu syai'. Maknanya yat mahil itu hilang, ambles sampai tidak ada bekasnya. Dan idmihlal itu maknanya adalah perginya sesuatu. Jadi ini beliau mengatakan tafsiran yang pertama dari prasangka jahiliyah itu adalah apa? Allah tidak akan menolong rasulnya. Yang kedua, agama ini akan lenyap. Lalu yang ketiga, wa anna ma asabahum ya, lam yakun biqadarillahi ta'ala wa hikmatih. Dan apa yang menimpa kaum muslimin saat itu dari kekalahan di perang Uhud itu bukan karena takdir Allah dan hikmahnya. Nah, Masya Allah. Jadi inilah prasangka jeleknya, tiga prasangka jeleknya orang-orang munafik saat itu ya, ketika perang Uhud tersebut ya. Fa fassara bi inkaril hikmati wa inkaril qadari wa inkari an yutimma amra rasulihi. Ya, maka ini penjelasan penggamblangan setelahnya ini ya. Fa fassara, maka ya, beliau menafsirkan ya bi inkaril hikmah. Apa? Dengan pengingkaran hikmah Allah. Ya. Wa inkaril qadar, dan pengingkaran terhadap takdir, wa inkari an yutimma amra rasulihi, dan pengingkaran bahwa Allah akan menyempurnakan perkara, menyempurnakan agama rasulnya, wa an yudhhirahu ala dini kullihi, dan Allah pasti akan memenangnya di atas agama semuanya ya. Jadi sama ini kan inkaril hikmah ini kan kembali ke sini lagi sebenarnya apa? Kembali ke perkataan ini ya, untuk menggamblangkan pernyataan sebelumnya begitu. Ya, sebenarnya ini pernyataannya panjang ya, tetapi memang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diringkas begitu. Maka Ibnul Qayyim ini
menafsirkan bahwa prasangka buruknya orang-orang munafik itu ketika mengingkari hikmah Allah, mengingkari takdir, dan mengingkari Allah itu akan menyempurnakan agamanya. Paham kan? Sama dengan yang tiga ini. Allah tidak akan menolong Rasulnya, agama Islam akan hilang. Ya, semua itu tidak terjadi dengan takdir Allah. Ini kayak konklusinya begitu, tiga ini. Paham ya? Nah, wa hadza huwa dhannus sau, dan inilah prasangka jelek alladzi dhannahul munafiquna wal musyrikuna fi suratil fathi, yang ya disebutkan, yang diprasangkakan oleh orang munafik dan orang-orang musyrikin di surat Al-Fatah ya. Nah, ini saya tambahkan tadi fa fussira ay fussira hadza dzan bi thalathati tafasir. Ya, prasangka ini ditafsirkan dengan tiga perkara ini, yang mana penggamblangannya tiga ini kan. Satu, bi inkaril hikmah ay annama ajrahu fi waqa'ati Uhud lam yakun li hikmatin balighatin wa hiya allati asyara ilaiha bi qawlihi wa liyabtaliyallahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Ya, jadi orang-orang munafik itu mengingkari hikmah Allah ya. Dzannya di sini kan apa? Mengingkari hikmah Allah yang pertama, bahwa apa yang terjadi di perang Uhud itu tidak karena hikmah, bukan karena puncak hikmah Allah. Ya, mereka menafsirkan begitu. Ya, yang itulah yang diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, di mana ya Allah menyebutkan memang itu semua terjadi waliyabtali Allahu, untuk Allah itu menguji apa yang ada dalam dada-dada kalian, dan Allah menyucikan apa yang ada di hati-hati kalian, dan Allah Maha tahu ya bidzatis sudur, dengan apa yang ada di hati. Jadi orang kafir, orang munafik kan, orang munafik ya ketika perang Uhud itu kan, oh itu terjadi ya apa? Karena tidak ikut strategi kami ya, sebagainya sudah kita bahas itu. Nah, lalu yang kedua, wa inkaril qadar, ditafsirkan suudon itu dengan pengingkaran terhadap takdir. Annahum law ata'una lam yakhruju ma qutilu. Sudah pernah kita bahas pula bahwa orang-orang kaum muslimin ya, kalau mereka taat pada orang-orang munafik, pada mereka saat itu, mereka tidak keluar, tidak perlu keluar dari Madinah, mereka tidak akan terbunuh. Nah, lalu yang ketiga, wa inkaru an yutimma amra rasulihi, dan mereka mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan agama Rasulnya. Haitsu dhannu annal musyrikina lamma dhaharu tilka sa'ah annaha al-fasilata wa annal islama qad bada ahluhu. Ya, bahwa orang-orang munafik saat itu ketika mereka melihat bahwa orang-orang musyrikin itu saat itu menang, ya, mereka berprasangka bahwa itulah yang akan melenyapkan Islam dan bada ahluhu, dan melenyapkan pemeluknya. Jadi kan memang saat itu banyak yang terbunuh. Jadi orang-orang munafik ya, tidak kemudian mendoakan orang Islam supaya bangkit, tapi malah Islam akan binasa ini dan sebagainya. Nah, inilah ya yang disebut oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah huwa dhannu wa hadza huwa dhannu saw alladzi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi suratil Fath. Inilah ya, tiga titik inilah ya, mengingkari hikmah Allah, mengingkari takdir, dan mengingkari bahwa Allah itu akan menyempurnakan agamanya. Itulah prasangka buruk yang ada dalam dada-dada orang-orang munafik dan musyrikin yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah ya. Nah, maksudnya dzannal ladzi dzakarahu 'anil munafiqina wal musyrikin fi suratil Fath. Prasangka yang Allah sebutkan dalam surat ini ya, dengan perkataan Allah adzannina billahi dzannasau, mereka berprasangka buruk kepada Allah dengan prasangka yang buruk ya. Nah, kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan ya. Wa inna makana hadza dzannasau, dan hanya saja inilah prasangka buruk, li'annahu dhannu ghairu ma yaliku bihi subhanahu wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiqi. Kenapa itu dikatakan prasangka buruk?
karena tiga prasangka munafikin tadi itu tidaklah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan hikmah Allah dan tidak sesuai dengan keterpujian Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah yang benar. Nah, ya, jadi ketiga prasangka itu prasangka yang buruk. Faman dhanna, siapa yang berprasangka annahu yudilul batila alal haqqi, bahwa Allah akan melanggengkan kebatilan di atas, ya, yudilul batil yaj'alu lahu daulatal ghalab wal ghalabata, ya, memenangkan kebatilan di atas kebenaran, ya. Kemudian wa idalatan mustaqirratan yatmahillu ma'al haq, dengan kelanggengan yang terus menerus hingga kebenaran itu hilang. Au ankara an yakuna majara bi qadaihi wa qadarihi, atau mengingkari bahwa apa yang terjadi itu berdasarkan ketetapan dan takdir Allah. Au ankara an yakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqu alaihi alhamdu, atau mengingkari bahwa apa yang Allah telah tetapkan dengan hikmah yang dengan puncak hikmahnya Allah itu tidak berhak untuk dipuji, ya. Bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradatin, ya. Bahkan kalau ada orang yang berprasangka bahwa itu hanya kehendak semata dari Allah tanpa hikmah begitu, dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka itulah prasangka orang-orang kafir, ya, yang kecelakaan, neraka wail bagi orang-orang kafir, ya. Benar, ini perlu saya tambahkan sedikit, ya, karena apa? Nah, maksudnya begini, Ibnu Qayyim menambahkan ini kesimpulan, menyimpulkan, maka siapa yang berprasangka bahwa Allah itu akan melanggengkan, ya, kebatilan di atas kebenaran dengan kelanggengan yang menghilangkan kebenaran itu, menghilangkan Islam, ya, Allah akan mengalahkan Islam, ya, atau mengingkari bahwa semua yang terjadi itu karena ketetapan dan takdir Allah. Jadi dua, ya. Yang pertama, siapa yang mengingkari, ya, siapa yang merasa Islam itu akan kalah gitu. Lalu yang kedua, siapa yang mengingkari semuanya itu terjadi karena takdir dan juga karena hikmah Allah, ya, atau mengingkari bahwa yang ketiga, ya, atau mengingkari bahwa semua yang terjadi itu memang ada hikmah Allah di situ. Jadi ada tiga. Satu, siapa yang mengingkari agama Allah itu akan kalah. Dua, siapa yang mengingkari kalau apa semua yang terjadi itu tanpa takdir gitu. Lalu yang ketiga, siapa yang mengingkari bahwa apa yang telah Allah takdirkan itu tidak ada hikmahnya begitu. Maka itulah prasangka orang-orang kafir begitu. Ya, yang Allah sebutkan orang kafir itu pantasnya dapat neraka. Jadi maksudnya kita nggak boleh berprasangka seperti itu. Prasangka Islam akan kalah, prasangka semua terjadi itu ya wis terjadi biasa wae tanpa takdir gitu. Atau memang takdir itu tanpa hikmah begitu. Nah, itu tidak boleh kita berprasangka begitu. Nah, paham? Karena itu prasangkanya orang-orang kafir, ya. Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhannas sau' fi ma yahtassu bihim. Maka kebanyakan dari manusia berprasangka jelek kepada Allah dalam perkara yang khusus bagi mereka. Wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim, dan apa yang Allah lakukan terhadap selain mereka. Wala yaslamu min dzalika illa man arafallaha wa asma'ahu wa sifatihi wa mujibah hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Dan tidak ada yang selamat dari prasangka buruk itu kecuali orang yang mengenal Allah, mengenal nama dan sifatnya, dan mengenal apa-apa yang mewajibkan adanya semua perbuatan itu atas hikmah Allah, ya, dan keterpujian Allah Subhanahu wa taala dan janji yang pasti benar, ya. Jadi maksudnya begini, banyak manusia yang terjatuh dalam apa? Prasangka yang buruk tadi. Jadi ketika dia dapat musibah, wah ini apa? Karena apa? Bukan takdir ini, tapi ini karena begini, karena begitu, ya. Jadi dia dapat apapun itu, nah, dia berprasangka buruk kepada
Allah Ta'ala. Dan biasanya memang ketika dapat ujian, wah ini karena Allah begini, karena Allah begitu, ya menuduh-nuduh yang jelek kepada Allah Ta'ala. Padahal di balik semua ujian itu harusnya dia paham, itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya di balik ujian itu. Ya, dan tidak ada yang selamat tadi kata Ibnu Qayyim kecuali orang yang kenal Allah, kenal nama dan sifat dan tahu bahwa semua apa yang Allah takdirkan itu ada hikmahnya. Paham ya? Nam, fal ya'tanil labibu an-nasihu li nafsihi bihadza. Maka hendaknya perhatian seorang yang cerdas, yang menasehati dirinya dengan ini semua. Wal yatub ilallahi wa yastaghfirhu min dhannihi bi rabbih dhannasau. Hendaknya dia bertaubat pada Allah dan minta ampun dari prasangka jeleknya kepada Allah. Walau fatashta man fatashta. Seandainya kau teliti siapa yang ingin kau teliti. La ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadari wa malamatan lahu. Maka engkau akan dapatkan dia itu ta'annutan. Lihat, ta'annutan artinya i'tiradun wa iftiradun alaihi. Bisa jadi kalau engkau teliti manusia itu mereka didapati dalam diri mereka ada pengingkaran terhadap takdir, ya, dan merasa pahit terhadap takdir itu. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Dan bisa jadi orang yang menerima takdir itu dia mengatakan harusnya kan begini dan begini. Ya, fa mustaqillun wa mustakthirun. Ya, lalu ada yang mustaqillun wa mustakthirun ay min hadzal i'tiradi 'alal qadar. Ada yang kadar pengingkaran terhadap takdirnya itu sedikit, ada yang besar, ada yang banyak, ya. Wa fattish nafsaka, maka sekarang ceklah dirimu sendiri. Hal anta salimun, apakah kamu selamat dari prasangka buruk itu. Jadi maksudnya ini yang terakhir ini, kalau kau lihat banyak di antara manusia itu mereka mengingkari takdir gitu loh. Kalau dapat yang baik aja mereka, wah alhamdulillah gini-gini. Tapi kalau dapat yang jelek, mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang seperti mencela takdir. Nah, itu ada yang apa? Ada yang kadarnya sedikit, ada yang kadarnya besar, tergantung keimanannya tadi. Ya, maka sekarang cek dirimu. Kamu itu selamat enggak dari mencela, dari berprasangka buruk pada Allah ini dengan apa yang ditakdirkan kepada kita. Maka ya Ibnu Qayyim menutup dengan bait syairnya, fa in tanju minha tanju min di adhamah. Jika engkau selamat darinya, ya, min hadhil khaslah, dari sifat ini, dari sifat mengingkari apa takdir ini, tanju min di adhamah ay min amrin di musibatin azimatin. Maka engkau selamat dari perkara yang musibah, memiliki musibah yang besar. Jika kau selamat dari mencela takdir, berprasangka jelek terhadap Allah itu, engkau akan selamat dari musibah besar. Wa illa, kalau tidak selamat, fa inilah ikhaluka najian. Ya, kalau tidak selamat dari berprasangka buruk pada Allah ini, fa inilah ikhaluka bi kasril hamzah aidzan nuka, maka aku tidak menyangka engkau najian minal i'tiradi alal qadar. Maka aku tidak menyangka engkau itu orang yang selamat dari berpaling, dari mengingkari terhadap takdir. Ya, jadi gampangannya ya, kesimpulannya don nasau di sini ada 3 tadi. Ya. Di tafsiran oleh Ibnu Qayyim ada 3 tadi ya, yaitu apa? Mengingkari apa yang terjadi itu tanpa takdir. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, tanpa hikmah Allah. Ya. Lalu ya, agama Islam akan binasa. Nah, siapa yang berprasangka jelek seperti itu, maka hendaklah taubat ya. Dan kadang terjadi di antara kita ya masih sulit untuk menerima takdir, maka jangan sampai itu terjadi kepada kita. Semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti itu ada hikmahnya. Ya, ini yang bisa kita bahas ya, dan kita akhiri ya pembahasan tentang prasangka jelek kepada Allah dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.